Bakti Hudabgetus dan Berakhir. Agung mengiratkan kualitas integritas dan cita-cita yang luhur. Bakti Agung Hospital melayani dengan hati dan standar yang tinggi. Menjadi pelopor layanan kesehatan masyarakat yang efisien, berkelanjutan, dan terpercaya. Menjaga keluarga Anda dengan staf dokter terbaik dan profesional di bidangnya. Percayakan kesehatan Anda bersama Bakti Agung Hospital. Halo Sobat Odo, kembali lagi bertemu kami Sindiket 2 yang akan mengupas modul Rumah Sakit Bakti Agung Hospital yang kalau disingkat nih, kita sebut BAH ya. Oke. Nah, tadi Sobat Odo sudah melihat sekilas mengenai company profile dari Rumah Sakit Bakti Agung Hospital. Dan hari ini kita sangat antusias nih untuk berbagi mengenai mekanisme penggunaan modul rumah sakit menggunakan Odo ERP. Penjelasan ini akan kita bahas per modulnya dengan teman-teman dari Sindiket 2. Saya Nova, saya handle modul HR, kemudian juga website, master data untuk nurse, master data employee, department dan organization chart, configuration, dan juga project. Halo, saya Adisa. Saya kali ini berperan sebagai manajer Purkes, yang mana Purkesing ini membawahi beberapa modul inti, diantaranya P2P, kemudian modul Purkes juga mengolah data untuk master data vendor, master data medicine, master data farmasi, master data laboratori, dan master data radiologi. Halo, saya Johan. Pada saat ini, saya sebagai manajer inventory bertanggung jawab terhadap modul P2P, modul inventory, modul medicine, modul product and service, modul hospitalization, dan hospital building. Ya, halo, saya Didi Yusuf Fernanto dengan NIM 2432472. Di sini saya berfokus pada modul inti sales. Selanjutnya ada modul website, O2C, appointment, dan master data patient, master data insurance. Terakhir ada master data emergency. Halo, saya Sri Hartati. Saya bertanggung jawab untuk modul inti 1 dan 2. Untuk pasien A, pediatrik, pasien B, dan odontologi. Juga bertanggung jawab untuk master data disease, master data physician, master data surgery, treatment, dan pasien prosedur. Hai, saya Ahmad Iko Widodo, bertanggung jawab untuk modul inti 3, yaitu estetik, modul inti 4, ginekologi, serta memaintain master data disease, master data physician, master data surgery, treatment, dan pasien prosedur. Halo, saya Raisa yang bertanggung jawab pada modul Finance dan Accounting. Untuk proses yang akan saya lakukan yaitu P2P, kemudian O2C, Accounting, Reporting, Master Data Finance Accounting, sampai ke proses configuration-nya. Juga modul tambahannya saya mengerjakan Master Data Laboratory dan prosesnya. Oke, untuk master data pasien, yang pertama kita masuk dulu ke modul pasien. Nah, di sini sesuai dengan master data yang kita buat, kita sudah migrasikan data dari Excel masuk ke aplikasi Odoo dengan modul pasien. Di sini terdapat 5 pasien. Yang pertama ada Aiden Abimanyu, kemudian kedua ada Chloe Clarissa, ketiga ada Dania Davina, keempat ada Diza Dendelian, dan terakhir ada Budi Bawono, yang mana masing-masing pasien memiliki keterangan yang berbeda-beda. Nah, untuk keterangannya bisa langsung dilihat dari tiap row yang ada di aplikasi Odoo. Oke, terkait pasien yang sudah kita buat tadi, kita langsung beralih ke modul insurance, yang mana sesuai skenario. Di sini kita variasikan ya, dari 5 pasien kita variasikan yang mana diantaranya ada 2 pembayaran menggunakan cash, sisanya ada 3 menggunakan pembayaran menggunakan insurance. Nah, dari modul insurance sendiri, di sini ada Budi Bawono, kemudian lanjut ada Dania, dan ada Diza Dezelian. Nah, kita untuk mengecek detailnya bisa langsung melihat di detail di dalam salah satu row. Di sana bisa terlihat detail insurance policy dari masing-masing pasien. Nah, yang mana untuk insurance company-nya bisa dicek di menu configuration, kemudian insurance company. Nah, ini lanjutnya adalah insurance plan untuk dikaitkan ke insurance policy. Detailnya juga bisa dicek pada salah satu row. Oke, beralih lanjut kita ke modul emergency. Namun
Untuk men-setting modul emergency, kita perlu beralih ke modul hospitalization, yang mana modul hospitalization sendiri itu untuk men-setting ruangan ya, ruangan dan bed yang dibutuhkan di modul emergency. Sesuai dengan pasiennya, kita tadi membuat 5 pasien, kita setting dulu untuk bed dan ruangannya sebanyak 5 item. Seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat dari emergency bed 1 hingga ke emergency 5. Baik, pada modul Purkes sebelumnya kami menyusun master data medicine. Di sini kami skenariokan pasien-pasien yang memang membutuhkan obat-obat tertentu. Di antaranya bisa dilihat di layar. Di sini ada obat-obatan yang memang sudah jelas ya peruntukannya, seperti obat untuk diare, kemudian juga ada obat lainnya seperti pasien atas nama Budi Buwono, kemudian juga Chloe Clarissa. Ini kebutuhannya sesuai dengan pengobatan yang dialami oleh masing-masing pasien. Terus kemudian juga di sini tidak hanya mereknya saja, tetapi juga di sini dibedakan ya, mana kriteria obat bebas, obat terbatas, kemudian juga di sini termasuk yang mana sifatnya obat keras. Obat keras ini yang memerlukan resep dokter. Nah, kita melakukan klasifikasi sesuai dengan obat-obatan jenis tersebut dan juga paten atau generik. Nah, kemudian di modul medicine kita juga bisa melihat bahwa kita menginput satu persatu obat-obatan yang tadi sebelumnya kita susun di master data, kemudian kita update ya, kita lakukan update manual satu persatu. Di sini sudah jelas juga terdapat pricing ya, jadi nanti begitu kita menginput list data-data obat yang dibutuhkan itu sudah langsung ada keterangan fotonya dan juga obat ini harganya berapa. Nah, ini nantinya akan sangat memudahkan pada saat kita melakukan pembelian dan juga penagihan ya terhadap PT yang memang kita tunjuk sebagai vendor utama. Selanjutnya, kita akan memasuki modul radiologi. Di sini, sesuai dengan permintaan pasien, kami menyediakan layanan di mana diantaranya bisa dilakukan ronsen, kemudian juga ronsen juga ada 2 ya, jenisnya ada panoramik dan juga X-ray toraks, kemudian juga USG, MRI dan juga CT scan. Kalau kita beda satu persatu, kita bisa buka modulnya, kemudian kita bisa isi dan juga layanan servis ini terintegrasi ya, sehingga nantinya price juga akan terupdate dengan sendirinya. Kalau kita buka di bagian yang lainnya juga, seperti misalnya layanan servis, nah ini juga akan tersambung seperti CT scan. Nah, di sini juga sudah jelas ya apa saja komponen-komponen yang terdapat di dalam kebutuhan CT scan, termasuk juga cost yang nantinya akan dikenakan kepada pasien. Di sini akan juga terlihat seperti itu ya sales price-nya dan kemudian juga kuantitinya sesuai dengan order yang akan dilakukan oleh pasien kepada rumah sakit. Baik, dari modul Purkes kita akan melanjutkan ke modul inventory yang mana akan dijelaskan oleh Bapak Johan. Kami persilahkan. Terima kasih, Ibu Anissa. Jadi pada saat modul inventory, setelah seluruh proses telah diinput, maka yang perlu dilakukan adalah memasukkan seluruh tipe-tipe produk yang tipe-tipe obat-obatan yang ada untuk masuk ke dalam inventory. Jika kita lihat, yang pertama setelah tadi Ibu Anissa menuliskan cost dan sales price-nya, yang pertama kita memasukkan dulu jenisnya, apakah ini jenis tablet, kapsul, gel, atau emulsion, atau liquid. Setelah itu, pada menu general information, kita juga akan memasukkan product type, yaitu storable product dalam hal ini, agar terdapat quantity yang akan nanti masuk langsung ke inventory, dengan hospital product type-nya adalah medicament. Lalu selanjutnya, termasuk ini sales price dan juga cost. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada proses modul inventory. Dalam routine proses operation rumah sakit, obat akan kita beli dan lalu kita masukkan ke dalam gudang, yaitu stok. Ketika dokter atau farmasi membutuhkan, maka akan langsung diberikan kepada consumer atau proses delivery order. Itu untuk proses inventory. Dan juga untuk proses penambahan jumlah quantity barang yang dibutuhkan dari proses inventory, maka akan melakukan kerjasama dari sistem purchasing dengan cara inventory meminta jumlah produk yang harus di-purchase sejumlah barang yang diinginkan, lalu akan ada proses purchasing di dalamnya. Terima kasih. Oke, kami lanjut untuk modul laboratori. Apa saja master data yang diperlukan untuk menjalankan modul lab ini? Yang pertama ada lab test name-nya, yang mana memang karena skenario untuk Rumah Sakit Bakti Agung ini adalah operasi, nanti ada skenario sakit diare, maka lab test name yang kita tentukan itu ada tes darah preoperasi, kemudian juga ada tes urin, tes feses, sama juga ada tes darah yang diperuntukkan untuk diare gitu ya. Nah, untuk
pengisian master data itu bisa di configuration, kemudian nanti ditambahkan gitu lab testnya. Nah, dari lab test ini, detail dari lab test ini, misalnya kita klik tes darah preoperasi gitu ya. Nah, parameternya bisa menyesuaikan dengan kondisi medical check up gitu, tes sebelum proses dari preoperasi ini. Jadi misalkan kalau parameter hemoglobin, nomor range-nya berapa, baik itu untuk pria dan untuk perempuannya gitu. Nah, kemudian detail-detail result value type-nya seperti apa, diisi semuanya, mas reportnya dalam kuantitatif atau kualitatif. Kemudian juga ini berlaku untuk lab test yang lainnya. Nantinya dari lab test ini akan men-trigger modul di modulnya radiologi, kemudian modul dari pasien dan juga modul dari dokternya sendiri. Jadi memang skenario ini bisa dijalankan dengan pilihan-pilihan sebelum misal preoperasi, maka harus ada lab testnya. Seperti itu untuk modul laboratori. Baik, terima kasih dari teman-teman yang sudah menyiapkan dari Departemen Penunjang Medis ya. Tadi ada laboratori, ada medicine, kemudian ada radiologi. Nah, ini yang juga merupakan modul inti, maka dari modul UDU 17 hospital ini cukup bagus sekali ya, dalam artian ini sudah ada dari secara default nama-nama disease yang sudah common ya. Di sini kode-kodenya ada, klasifikasinya dan kategori sudah ada semua. Dalam skenario yang kami simulasikan dalam pengembangan UDU 17 hospital di Bakti Agung Hospital, itu pasien 1 Aiden Abimanyu itu nanti ada dia diare, kemudian 2 Budi Bawono cabut gigi, ketiga Kulkarisa Pratat wajah, keempat Dania Davina itu melahirkan sesar. Nah, untuk yang saya simulasikan itu untuk pasien Kulkarisa, dia melakukan perawatan wajah. Disease name sendiri ini sudah ada ataupun bisa kita tambahkan secara manual ya, nama disease di sini, kemudian kita masukkan apa nama disease-nya, kodenya apa, kategorinya apa, klasifikasinya apa. Nah, untuk yang eh, perawatan wajah ini sudah dimasukkan, dan kita bisa lihat di set sini dengan kodenya. Nah, ini sudah masuk. Jadi nanti pada saat pasien tersebut melakukan appointment ataupun registrasi, disease-nya atau penyakitnya sudah bisa dipilih dan kita bisa lanjut dengan treatment ataupun pasien prosedur yang bersesuaian. Kemudian juga untuk Dania Davina, ini ibu 27 tahun yang akan melahirkan. Ya, kodenya untuk delivery atau melahirkan itu di O80, O84. Maaf, tadi potong dulu ya. Ulang lagi dari ya. Pada pasien Dania Davina, ibu 27 tahun yang akan melahirkan secara sesar dan juga rawat inap nantinya. Untuk disease name-nya di sini single delivery by cesar section. Nah, ini juga sudah ada dengan kode 080 0O84. Ini sudah ada semua delivery-nya dan bermacam-macam juga ya. Delivery melahirkannya kondisinya seperti apa. Nah, ini nanti kita bisa pilih ini nanti single delivery by cesar section. Jadi untuk master data disease sudah lengkap disediakan oleh UDU. Kemudian nanti juga untuk bayi yang baru lahir, nanti scenarionya adalah dengan pasien atas nama Diza dan Delion, ini baby born. Nanti dia akan ada juga kategorinya, dia itu di Z38. Ya, jadi live born infant according to place of birth. Nah, ini jadi nanti juga menjadi saat sudah lahir dia menjadi pasien ya, pasien yang merupakan anak dari Dania Davina. Baik, setelah kita mengupdate master data disease pada modul treatments, disediakan juga menu untuk memasukkan segala jenis treatment ataupun pasien prosedur yang dapat dilayani oleh rumah sakit. Dalam skenario pasien nomor 3, yaitu rawat jalan periksa wajah, ini bisa kita tambahkan tindakan estetika seperti jasa tindakan facial, jasa tindakan peeling, jasa tindakan menggunakan teknologi laser, termasuk juga dengan medicine ataupun produk-produk yang terkait dengan tindakan estetik ya. Nah, di sini kita bisa memasukkan pada menu treatment, treatment punya apa, kita bisa nanti masukkan terlebih dahulu master datanya di service ya. Jadi kita bekerja sama dengan
di tempatnya inventory untuk memasukkan jasa-jasa yang bisa dipilih dalam modul inti. Seperti tadi contohnya jasa tindakan chemical peeling, jasa tindakan facial wajah, jasa tindakan laser wajah ini sudah ditambahkan juga sehingga nanti pada saat pasien menjalani proses tindakannya bisa langsung dipilih sesuai dengan servis yang tadi disediakan. Demikian pula dengan medicine ya atau resepnya yang tadi juga sudah di-update dan disediakan oleh Johan dan juga Anissa untuk bisa dipilih pada saat nanti pasien diberikan resep oleh dokter. Jika tadi untuk pasien nomor 3, sekarang kami juga mensimulasikan untuk pasien nomor 4, yaitu untuk yang melahirkan secara operasi sesar. Ini perlu terlebih dahulu dipersiapkan juga pada servis jasa-jasa dokter, mulai dari jasa dokter spesialis obgyn, kemudian juga ada dokter anestesi yang akan membantu dalam proses operasi, kemudian juga ada jasa dokter spesialis anak, karena nanti pada saat melahirkan ada new baby born nanti akan langsung ditangani oleh spesialis anak. Kemudian juga jasa-jasa yang terkait dengan eh, penggunaan ruang operasi, biaya sewa, ruang bedah, kemudian juga kamar rawat inap. Nah, ini dalam simulasi ini kita gunakan kamar rawat inap VIP ya. Jadi juga nanti servis-servis yang VIP juga ditambahkan dalam produk dalam jenis servis sehingga nanti setiap servis VIP yang diberikan oleh Bakti Agung Hospital juga bisa dipilih dan di-assign ke pasien tersebut. Kemudian juga perlu disiapkan, tadi sudah ada ya laboratori modul untuk tes darah preoperasi, kemudian juga obat-obat yang nanti dibutuhkan oleh pasien atau ibu yang telah melahirkan dan juga nanti bayi yang juga perlu perlu mendapatkan obat yang dibawa pulang. Untuk eh, anaknya sendiri nanti yang akan lahir juga sudah disiapkan beberapa servis yang terkait seperti perawatan bayi, kemudian vaksinasi, kemudian suplemen-suplemen yang diperlukan oleh bayi untuk dibawa pulang. Baik, selanjutnya untuk pasien yang akan melakukan lahiran secara sesar, ini juga perlu di-list terlebih dahulu ya pada master data produk ataupun servis apa yang akan dilakukan ataupun di-assign kepada pasien tersebut. Jadi di sini kita mau dari jasa dokter obgyn, spesialis anak, anestesi, jasa asesor bedah, perawat dan instrumen. Ini semuanya perlu juga di list terlebih dahulu. Kemudian fasilitas dan akomodasi, kamar rawat inap, kelas VIP, sewa kamar operasi, jasa asuhan ke peserta VIP pun juga di setting terlebih dahulu. Kemudian obat anestesi, eh, paket obatnya apa, kemudian cairan yang digunakan apa. Kemudian juga ada alkes dan bahan habis pakai untuk si ibu. Ada set bedah sesar steril, benang jahit, absorbable. Kemudian ada pemelut luka anti air. Ada juga perawatan dan kebutuhan bayi. Jadi ada paket perawatan bayi baru lahir, ada screening bayi baru lahir, dan juga ada layanan tambahan VIP berupa konsultasi laktasi, fisioterapi pasca melahirkan, paket makanan VIP, baik bagi ibu dan juga nanti pendamping, serta parcel kelahiran dan souvenir karena adalah ini paket VIP yang diberikan oleh Bakti Agung Hospital. Untuk harga-harga sendiri ini juga sudah melalui benchmarking ya dan juga eh, perbandingan harga dengan servis yang diberikan oleh rumah sakit yang sejenis ya. Kemudian dari produk dan servis yang sudah di setting tersebut kita masukkan ke dalam UDU melalui modul surgery. Kemudian ada surgery template. Ini kita bisa masukkan ya di dalam kita bisa create new, kemudian apa nama dalam hal ini contohnya adalah untuk surgery name-nya seksio cesare atas indikasi. Jadi kenapa ibunya harus melakukan sesar itu ada diagnosisnya tentunya dari dokter spesialis obgyn. Kemudian paket persalinannya ini juga disediakan dulu di modul produk dan service. Nah, kemudian kita bisa input di sini ya di surgery akan mengkonsum apa saja. Tadi sudah kita siapkan paket produk dan servisnya apa saja kita input di dalam UDU. Termasuk juga obat-obat apa yang nanti akan diberikan kepada ibu
pasca melahirkan, baik dari ruang rawat inap sampai nanti kepulangannya. Jadi ini semua adalah obat-obat yang akan diberikan kepada ibu pasca melahirkan, mulai dari antibiotik, pereda nyeri, kemudian suplemen zat besi untuk mencegah anemia pasca kelahiran, dan juga suplemen daun katuk untuk membantu peningkatan produksi ASI. Nah, ini setelah dimasukkan, maka sudah ada surgery template untuk sesar yang nanti akan bisa dipilih pada menu pasien, surgery apa yang akan desain kepada pasien tersebut, sehingga harganya dari treatment yang diterima sudah juga bisa masuk. Namun, jangan lupa setelah kita setting untuk surgery, treatment, dan pasien prosedur, yang paling penting adalah kita memasukkan master data untuk dokter atau dalam modul ODU, ini namanya physician ya. Jadi di modul physician ini kita bisa men-setting master data specialty-nya apa atau spesialis, kemudian juga physician degree-nya apa, dokter atau gigi spesialisnya apa gitu ya. Nah, ini dalam skenario yang dilaksanakan untuk simulasi implementasi UDU 17 di Bakti Agung Hospital, ini akan ada 6 dokter, mulai dari dokter umum yang nanti akan ada di sebagai dokter jaga di emergency. Kemudian untuk case skenario 3 dan 4 yaitu estetik wajah, itu ada dokter Siara Santika, itu nanti education yang pertama dokter tentunya, dan juga ada spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Untuk dokter Dinardani juga yang tadi untuk dokter obgyn sekaligus bisa mempunyai subspesialis melakukan operasi ya, yaitu subspesialis kedokteran feto maternal. Dan dokter Evan Hernando, ini dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif yang akan membantu proses operasi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyiapkan modul untuk rumah sakit ini sebelumnya. Langsung kita masuk ke materi inti dari modul rumah sakit ini. Kami mensimulasikan terdapat pasien. Yang pertama adalah Aiden Abimanyu, laki-laki berusia 5 tahun dan dibawa ke IGD di malam hari dikarenakan demam dan diare. Dan setelah diperiksa oleh dokter jaga pada saat itu, kalau kita melihat juga secara modul sudah ada dan terdapat di materi UDU ini gitu ya. Kalau kita lihat di A00, A09 itu sudah masuk, yaitu di intensital infectious disease. Oke, dari sana yang kedua adalah simulasinya Bapak Budi Bawono, usia 35 tahun, datang ke rumah sakit setelah diplaningkan untuk cabut gigi atau ada impaksi sebanyak 4 gigi gusi atau di geraham belakang, sehingga harus dioperasi dan dibutuhkan rawat inap. Di dalam modul UDI ini juga sudah masuk ya secara listnya. Kalau kita lihat di kategori disease-nya itu di K00 K14, yaitu di embedded and impacted teeth. Jadi dengan mudah bisa kita klik, jadi secara sistem sudah terdaftar dengan baik. Untuk pasien pertama, anak Aiden, jadi secara services dalam modul UDU sudah sangat clear dan jelas terdapat dari pertama adalah kategori produk utamanya setelah melakukan masuk ke IGD di layanan gawat darurat dan penyakit dalam, kemudian bertemu dengan dokter IGD, maka bisa mendapatkan services mulai dari tindakan infus dan cairan, yaitu pemasangan infus, dan ini juga sudah ada di sisi kanan ya, produk-produknya, servisnya apa saja. Karena terkena diare, maka yang utama adalah dilakukan pemeriksaan laboratorium mulai dari darah lengkap, jasa pengambilan pemeriksaan sampel darah, feses, yang sudah disiapkan modul sebelumnya oleh Ibu Cutraisa. Kemudian juga setelah dilakukan diskusi malam itu, setelah melihat dari hasil pemeriksaan laboratorium, pasien dapat dipulangkan dengan diberikan obat-obatan yang sudah terdapat juga dalam list obat, yaitu mulai dari oralit, kemudian antibiotik yang bisa dilihat secara modul dikelola di bagian medisin. Ya, kita bisa lihat. Jadi kita bisa langsung klik, langsung muncul gitu ya obat-obat apa saja yang nanti bisa langsung disambungkan ke bagian farmasi.
Sementara untuk pasien kedua, Pak Budi Bawono, setelah dilakukan planning untuk dilakukan bedah oral, maka mendapatkan servis yang cukup banyak. Jadi setelah dilakukan konsultasi awal dengan dokter spesialis dan pemeriksaan penunjang lainnya seperti misalkan ronsen panoramik, jasa foto ronsen gigi dan rahang, kemudian dijadwalkan untuk lakukan operasi odontektomi yaitu gigi bungsu. Jadi servisnya banyak mencakup jasa dokter, anestesi, penggunaan ruang operasi yang sebelumnya sudah dimasukkan dalam sistem. Kemudian juga setelah dilakukan perawatan selama 2 hari, pasien diperbolehkan pulang dengan mendapatkan obat-obatan mulai dari anestesi lokal pada saat lakukan operasi atau bedah mulut, tapi ketika pulang pasien dibawakan obat seperti analgesik dan antibiotik diresepkan, kemudian juga obat-obatan lain seperti misalkan KASA dan lainnya, dan juga secara services untuk pasien Pak Budi Bawono yang melakukan bedah mulut dan dirawat di rumah sakit, secara paket odontektomi di rumah sakit kita ini secara template sudah mendapatkan format paket yang cukup lengkap mulai dari jasa tim medis, yaitu jasa dokter bedah mulut, dan ini langsung 4 gigi ya dilakukan pembedahan, kemudian juga jasa dokter anestesi, kemudian juga jasa asistensi operasi, di sisi kanan juga sudah ada ya. Sementara untuk rawat inap yang dipergunakan, yang pertama adalah sewa kamar operasi, paketnya untuk 2 jam, kemudian rawat inap kelas 1, di mana sebelumnya teman-teman sudah membuat modul tipe-tipe kamar rawat inap mulai dari kelas VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, kemudian juga jasa asuhan keperawatan rawat inap, di mana membutuhkan jasa suster juga sudah dimasukkan. Untuk obat dan anestesi, formatnya juga sudah dibuat secara surgery template-nya, mulai dari paket obat anestesi umum, kemudian cairan infus, dan juga alat-alat kesehatan yang dipergunakan atau secara consumable, mulai dari set alkes steril bedah mayor, kemudian mata bor bedah atau surgical bore ini sudah ada juga, kemudian benang jahit, kasa steril, dan suction tip atau ujung selang sedot. Ya, sudah ada ya di modulnya di bagian surgery. Kemudian juga untuk resep obat atau obat yang dipergunakan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Ibu Anissa, kita bisa memberikan resep mulai dari Sevilia Cefixim yaitu obat antibiotik yang nanti bisa dibawa pulang, kemudian Mevinal atau pereda nyeri atau radang kuat apabila terdapat rasa sakit atau pembengkakan, dan juga dexamethasone terkait dengan anti radang kuat untuk menekan bengkak, serta betadine yaitu obat kumur untuk menghindari adanya bakteri atau virus lainnya di dalam rongga mulut. Untuk pasien diare yang masuk ke gawat darurat, yaitu pasien Aiden Abimayu, pasien ini bertemu dengan dokter jaga atau dokter umum yang sudah kami buatkan juga secara modul di bagian physician, yaitu dokternya dokter Andin Andini atau dokter jaga atau dokter umum yang merupakan general practitioner. Sebelum dilarikan ke dokter spesialis anak atau dokter umum juga, yaitu dokter Astrid Deborah. Dokter Astrid Deborah ini juga sudah dimasukkan ke dalam modul physician sebagai dokter anak dengan title-nya gitu ya. Kemudian juga statusnya sebagai spesialnya di bagian pediatrik. Di sini juga banyak ada personal information dan lainnya sehingga kita bisa langsung melakukan klik atau pemilihan terhadap dokter Astrid Deborah ini. Kemudian untuk pasien yang akan dilakukan pembedahan mulutnya, untuk physician-nya juga sudah dimasukkan secara modul, yaitu Dr. Bimo Budoyo. Beliau adalah dokter gigi spesialis bedah mulut, sehingga untuk diplanningkan ke dalam operasi atau bedah, Dr. Bimo Budoyo ini sudah bisa diklik langsung, dikarenakan juga sudah melakukan beberapa kali kunjungan atau perjanjian dengan pasien. Nah, di sini kita sudah melihat ada daftar PO atau purchase order, di mana diantaranya PO 12, kalau kita klik, ini memang statusnya sudah fully built ya, karena kemarin juga sudah dinyatakan bahwa proses ini sudah
sesuai dengan apa yang dimintakan di dalam sistem, dan di inventory juga sudah diterima seperti itu. Namun memang untuk PO ini kita terkendala untuk vendor bill tidak bisa divalidate, sehingga saat ini statusnya ada di fully built seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat modul HR di bagian ini. Pertama kali yang perlu kita siapkan adalah database untuk seluruh employees. Kita buat di Excel dan kita bisa ekspor. Tampilannya di modul HR Udo, kita pergi ke section employees, dan ketika kita klik section employees ini akan muncul ada 4 section, yaitu employees, department, reporting, dan configuration. Yang pertama kita klik adalah employees karena segala informasi yang kita masukkan di bagian ini akan terrefleksi di department, reporting, dan juga nantinya ke website waktu kita melakukan config. Yang pertama, setelah kita melakukan import data, itu opsi pertama. Opsi kedua, kita juga bisa melakukan manual waktu kita employees, kita create new. Di sini ada bagian yang bisa kita isi dengan free text, employees name, kemudian job positionnya, kemudian di modul sebelumnya teman-teman bisa melihat juga ada department, position. Nah, ketika kita isi bagian ini akan ke-reflect ke semua bagian yang ada di modul Udo. Setelah itu ada bagian department juga. Setiap nama dengan details mereka kita posisikan di department tertentu, sehingga ketika nanti proses bisnis berlangsung, teman-teman bisa melihat langsung siapa in charge di divisi apa. Oke. Kemudian di bagian reporting, teman-teman bisa memasukkan juga skill ataupun sertifikasi. Di sini kita kasih satu contoh, Astrid Deborah, dia punya soft skill yang bisa dipilih oleh user, kemudian juga kita bisa buat level of progress-nya. Yang section terakhir adalah konfigurasi. Di section configuration ini kita bisa memasukkan banyak details terkait employees, ada department, work location. Kebetulan untuk rumah sakit ini kita sudah buatkan locationnya di Jakarta semua. Kemudian juga bisa masukkan working schedule karena kita operationalnya 24 jam, jadi bisa dibuat standard 40 hours per week atau juga 38 hours per week karena untuk level-level tertentu. User juga bisa dengan mudah membuat rostering untuk para nurse. Kemudian rekrutmen, apabila kita punya posisi yang ingin kita tampilkan di website, itu juga bisa dilakukan di section ini. Di section configuration ada juga bagian rekrutmen. Sebetulnya di modul HR ini Udo sangat terintegrasi bisnis proses HR dan juga sangat mudah untuk digunakan. Apabila talent acquisition ingin mempublish sebuah lowongan pekerjaan bisa dilakukan dari configuration, atau kembali ke tab menu di sebelah kiri juga ada khusus modul rekrutmen. Kita ambil satu contoh untuk rekrutmen. Seorang user bisa membuat requisition di sini. Contoh kita sudah buat satu lowongan yang namanya nurse atau laboratory team di sini. Nah, kalau kita klik di sini, user bisa buat job position yang akan di-hire, kemudian job position tersebut ada di departemen apa, lokasinya ada di mana, kemudian detail job summary-nya bisa juga dimasukkan. Kalau teman-teman lihat di bagian atas, sebelah kanan ada go to website. Nah, kalau kita klik, posisi yang kita buka untuk dilamar oleh para kandidat sudah terpublikasi di website rumah sakit. Kemudian ada di tombol warna hijau sebelah kanan atas, itu bisa publish atau non-publish. Jadi kalau ada masih informasi yang perlu kita masukkan, sebagai user kita tinggal klik, akan berubah menjadi non-publish. Dan setelah kita yakin bahwa semua informasi yang perlu diketahui oleh kandidat itu sudah lengkap, baru kita klik publish. Kemudian selanjutnya ada juga di sini section di mana kita sebagai talent acquisition bisa melihat job position yang kita buka ini sudah berapa yang melihat, sudah berapa yang apply. Jadi kita bisa punya trackernya. Dan ini juga terintegrasi dengan LinkedIn sehingga memudahkan para kandidat ketika tertarik untuk melamar. Mereka cukup klik apply sehingga informasi mereka di LinkedIn itu akan bisa auto-populate ke talent acquisition form di rumah sakit kami. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang modul project. Di
Odoo, sangat mudah sekali untuk membuat project. Kita setelah tadi pilih section untuk project, kita bisa klik new. Di sini kita bisa taruh informasi yang kita ingin publikasikan. Contoh yang sudah kita buat adalah project office design. Di sini bisa terlihat sudah berapa hari project ini berlangsung, kemudian detail-detail yang kita mau masukkan bisa bentuknya sedikit ataupun banyak, bisa disesuaikan dengan kebutuhan user. Kemudian milestone-nya kita bisa set ada final page ataupun starting page, itu dengan mudah bisa dimasukkan. Bahkan informasi yang kita ingin yang membaca itu mengetahui bisa kita masukkan di sini seperti item-item tertentu yang kita ingin sampaikan. Oke, untuk selanjutnya masuk ke modul accounting. Jadi modul accounting ini adalah modul integrasi ya dari modul-modul yang lain. Tadi untuk master data, untuk modul accounting sendiri, untuk aktifnya dari penjelasan Nova untuk secara struktural gitu ya, departemennya, employee name-nya itu sudah di-input, dari masukan, sehingga di modul accounting ini kita menginput data seperti data bank ya. Data bank ini akun number, kemudian juga nama banknya apa aja, juga kode. Nah, ini memang bisa kita input di posisi accounting. Untuk menginput data bank itu bisa di configuration, kemudian ada pilihan di input bank ya, data bank account itu di bagian bank. Nah, ini bisa diinput misalkan akun numbernya untuk Bank Mandiri berapa, seperti itu. Terus nanti kode banknya seperti apa, terus juga bisa kita create. Nanti menyesuaikan dengan akun bank dari masing-masing perusahaan. Nah, kemudian kita juga bisa menginput data tekstis. Yang ini menyesuaikan dengan skenario. Ada skenario purchase dan sales, kemudian untuk teksnya disesuaikan. Kemudian juga ada master data term of payment ya. Nah, term payment ini juga didiskusikan dengan sales dan modul-modul untuk treatment pasien gitu ya. Sehingga memang ketika nanti create bill, create invoice, itu bisa disesuaikan term of payment-nya. Nah, untuk selanjutnya master data yang bisa kita input yaitu data aset. Nah, data aset ini juga dikelompokkan, disesuaikan dengan skenario. Untuk skenario yang perusahaan Agung Bakti Hospital, aset name-nya itu ada 4, yaitu peralatan medis, peralatan non-medis, gedung, dan kendaraan operasional. Itu juga nanti bisa di-input di menu di modul configuration. Kemudian untuk budget, karena ini kita rencanakan dari awal untuk di posisi modul accounting itu harus dilakukan input budget 2025 gitu. Jadi misalkan budget Bakti Agung Hospital itu berapa, start date kapan, end date-nya kapan gitu. Jadi ini budget juga menyesuaikan dengan rencana dari aktivitas perusahaan di tahun ini. Untuk proses atau master data dari accounting, modul accounting cukup itu saja. Akan dilanjut. Setelah kita mempersiapkan master data dari beberapa modul, kita akan berlanjut ke simulasi tiap skenario ya yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat ada total 5 skenario yang terbagi dari 1, 2, 3. Untuk 4 kita bagi menjadi 2 part ya, 4A dan 4B. Nah, langsung saja kita jalan di skenario 1, yang mana skenario 1 diawali dengan proses registrasi di modul emergency. Oke, kita langsung ke modul emergency untuk skenario 1. Bisa dilihat kita masuk ke modul emergency, kemudian kita create data, tombol new. Nah, di sini kita mulai masukkan data ya, sesuai dengan skenario, yang mana pasien kita input Mr. Aiden, kemudian kita pilih untuk dokternya sendiri ada Andini, kemudian di sini untuk ward dan room seharusnya bisa diinput ya, yang mana data tersebut menginquiry dari modul hospitalized yang master datanya sudah kita siapkan. Namun pada kondisi saat ini kita terkendala untuk input ward, room, dan bed, sehingga proses penginputan data emergency terkendala, yang mana kondisi ini akan dicek lebih lanjut untuk kita akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk melihat kondisi kendala seperti ini. Oke, dari data yang sudah kita input di modul emergency, lalu kita akan berpindah ke modul pasien, yang mana di modul pasien ini sesuai dengan data yang kita input tadi ya, dengan pasien bernama Aiden Abimanyu, kita akan melakukan proses input sesuai dengan kebutuhan, yang mana kebutuhannya adalah laboratory request, yang mana di proses ini sebenarnya di aplikasi Odoo sendiri sudah menampilkan seluruh ini ya fasilitas dan service, sehingga di setiap pasien yang diinput itu sudah dapat melakukan input kebutuhannya masing-masing.
sehingga secara personalisasi sangat sangat berbeda dengan pasien-pasien yang lain. Ya, setelah mendapat rujukan dari dokter IGD, pasien Aiden Abimanyu kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lab atau tes lab darah atas rujukan dari dokter IGD. Kalau kita lihat dari modul, kita juga bisa masukkan lab apa saja atau kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pasien Aiden ini, yaitu tes darah diare yang sudah dilakukan atau sudah dibuatkan formatnya, dan dari pihak laboratorium sudah langsung bisa memasukkan hasil dari lab tersebut dan bisa terbaca secara sinkronis langsung kepada dokter yang dituju, sehingga memudahkan pasien dan juga dokter untuk langsung mendapatkan hasil diagnosis dengan cepat dan tepat. Setelah itu, dalam pembuatan hasil lab ini juga otomatis bisa tersambung. Nah, ini hasil dari labnya. Kita bisa baca, langsung terlihat atas masukan dari teman-teman yang ada di lab, sehingga dokter bisa langsung memberikan diagnosis dengan cepat dan tepat. Dan di sisi lain, secara langsung juga dapat langsung dimasukkan invoicing dari pemeriksaan lab ini, yang nanti pada akhirnya dikumpulkan dengan beberapa kegiatan lainnya, sehingga ketika pasien selesai dan pulang, secara invoice sudah dapat ter-create dengan baik. Namun demikian, dalam melakukan create invoice ini, saya mengalami kendala terkait dengan error pada modul pasien. Namun demikian dapat dilakukan dengan secara manual. Oke, kita lanjut. Setelah mendapatkan hasil laboratorium, jika dilihat memang hasilnya kurang cukup baik, maka pasien dirujuk ke dokter spesialis anak atau pediatrik dengan dokter Astrid Deborah. Oleh dokter Astrid Deborah, setelah dilakukan kegiatan untuk memastikan bahwa pasien tersebut bisa rawat jalan atau dibawa pulang atau melakukan inap di rumah sakit, setelah beberapa waktu, dokter Astrid kemudian memutuskan untuk pasien dapat dipulangkan dengan disiapkan resep atau prescription sesuai dengan kebutuhan dari pasien tersebut. Mulai dari Interlac oil drop, kemudian Oralit, Renalit, Norit, dan Lactobe. Resep tersebut dibuat secara otomatis tersambung dengan bagian farmasi, mulai dari kuantitinya, kemudian berapa lama atau berapa hari untuk diminum, sampai dengan hasil invoicing-nya. Nah, ini kalau kita bisa lihat, langsung masuk nih ke bagian farmasi gitu ya, bahwa sesuai dengan dari atas namanya, kemudian disease-nya, itu terlihat bahwa terdapat prescription yang harus diambil oleh pasien. Setelah itu juga langsung dimasukkan ke dalam create invoice, namun juga sama seperti sebelumnya, ketika saya melakukan create invoice, posisinya dalam keadaan error di modulnya, namun juga dapat dibuat secara manual. Baik, untuk pasien Aiden Abimanyu yang tadi prosesnya sudah disampaikan oleh Bu Ati ya. Jadi memang pasien ini sudah ada masuk ke emergensinya, kemudian laboratori, pediatrik sampai ke prescription dan farmasi. Untuk proses create invoice-nya pasien, nah itu karena memang proses UDU ini sudah terintegrasi, itu bisa diproses di posisinya Bu Ati. Nah, untuk kemudian create bill ini bisa langsung kita lihat di accounting. Jadi memang sebenarnya untuk proses jurnal itu kan tidak harus di posisi accounting ya. Jadi ketika memang prosesnya sudah dilakukan oleh dalam hal ini misalkan dokternya sudah membuat jurnal untuk invoice, itu dengan sendirinya sebenarnya dari accounting sudah otomatis terjurnal gitu ya, ada invoice-nya. Hanya memang pada posisi modul accounting untuk create the invoice sendiri itu tidak bisa ya, karena memang ya seperti yang kami sampaikan ini masih tahap development dan penyempurnaan, sehingga memang masih terdapat beberapa error, tapi dari kami mengupayakan dengan mengklik invoice yang sudah dibuatkan untuk pasien, kemudian di post entries dan register payment. Jadi memang secara jurnal, post journal entries-nya itu tetap bisa tercatat seperti itu. Oke, setelah kita mengerjakan proses skenario, ya Allah ulangi lagi deh, simulasi ya kayaknya. 1, 2, 3, oke. Setelah kita melakukan simulasi proses end-to-end dari skenario 1, kita mulai beralih ke skenario 2 ya. Yang mana dari skenario 2 kita mulai dari modul appointment. Langsung saja kita beralih ke menu appointment, kita buat datanya dengan tombol new. Nah, di sini kita bisa input nama pasiennya ya, yang mana nama pasien sendiri untuk skenario 2 ada Budi Bawono. Kemudian dilanjutkan dengan input
nama dokter ya, physician, kemudian bisa disesuaikan juga kebutuhannya apa. Nah, dari create data tadi akan tampil nomor appointment, yang mana nomor appointment bisa akan terhubung dengan modul-modul yang lain. Oke, untuk yang Mr. Budi Bawono, untuk skenario 2, jangan lupa kita set data pembayaran ya di tab Other Information. Untuk kemudian kita pilih Insurance Policy, yang mana Insurance Policy ini kita sudah set master datanya di modul Insurance Policy. Sehingga pembayarannya akan diklaim atau akan menyesuaikan menggunakan asuransi, bukan cash. Ya, setelah mendapatkan appointment, pasien Budi Bawono setelah bertemu dengan dokter ontologi, kemudian mendapat rujukan ke bagian radiologi untuk dilakukan ronsen secara panoramik, di mana hasil ronsen tersebut dibutuhkan untuk memastikan kegiatan selanjutnya atau rujukan selanjutnya, gigi mana yang akan lakukan pembedahan, dan juga untuk memperjelas bagian gigi-gigi lainnya juga yang akan dilakukan pembedahan, dikarenakan dalam skenario ini terdapat 4 gigi yang sekaligus harus dilakukan pembedahan. Setelah dilakukan ronsen panoramik, kemudian lakukan invoicing atau create invoice, di mana pada saat dilakukan creating, saya mendapatkan bahwa modulnya mendapatkan hasil dari radiologi, dalam hal ini adalah ronsen panoramik, kemudian diputuskan untuk melakukan kegiatan pembedahan atau operasi gigi yang impaksi. Untuk melakukan hal tersebut, yang dilakukan adalah kita dapat melakukan creating tempat operasi atau penjadwalan untuk ruangan operasi atau disebut dengan OT booking. Ya, kita lihat OT booking ini bisa terlihat. Pertama adalah tempatnya berada di ruangan mana, atau operation theater, pasiennya bernama harus sesuai, yaitu Bapak Budi Bawono, kemudian studi templatenya juga sudah sesuai dengan sebelumnya, dan kegiatan apa yang dilakukan, yaitu pembedahan atas gigi yang impaksi. Oke, sip. Lanjutnya ke surgery. Setelah melakukan OT booking, maka kita masuk ke surgery ya. Gitu. Klik dulu aja. Nah, nanti kita mulai dari sini ya. Oke, silakan dimulai. Setelah melakukan kegiatan OT booking atau penjadwalan, biasanya berjarak 1 hingga 3 hari, disesuaikan dengan kondisi atau ruangan yang tersedia, maka surgery atau pembedahan dilakukan pada hari H. Pada hari H ini, surgery dilakukan disesuaikan dengan format sebelumnya, sesuai dengan nama pasien, kemudian disease-nya apa, kemudian juga siapa atau surgery name-nya apa, bahwa terdapat odontektomi gigi bungsu impaksi, kemudian lakukan secara hospitalisasinya seperti apa, dan tanggal serta jam yang sesuai dengan penjadwalan sebelumnya. Disambungkan juga bahwa kegiatan operasi ini atau pembelian ini terkait dengan pembiayaan atau pendanaan, kebetulan Bapak Budi Bawono ini menggunakan polis insuransi, yaitu Prudential Insurance atas nama Budi Bawono. Dengan perusahaan company-nya adalah Prudential Insurance, di mana dalam kegiatan operasi ini juga selain dengan dokter bedah mulut, juga kami menggunakan dokter anestesi, yaitu dokter Evan Hernando, dengan menggunakan pengobatan atau obat-obat anestesi yang sudah disesuaikan dengan umur, berat badan, dan yang lainnya, sehingga tertulis di sini untuk anestesinya adalah obat anestesi lidocaine HCl 2%. Oke, setelah dilakukan operasi atau pembedahan, maka secara modul dapat dilakukan atau klik dengan done. Namun demikian kami terdapat kendala, yaitu Oke, setelah Budi Bawono terdaftar dan dimulai melalui proses surgery dan terdaftar sebagai pasien, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah perlu adanya perawatan terhadap Budi Bawono atau hospitalization. Seperti kita lihat dalam proses Budi Bawono ini, perlu diisi bahwa primary physician-nya adalah Bima Budoyo, dengan dokternya juga Bima Budoyo, dengan hospitalization date-nya pada tanggal 6. Nah, selanjutnya perlu diisi juga ruangan mana yang dia pilih untuk menginap dan dirawat. Pada kasus ini adalah rawat inap kelas 1 dengan bed number 101. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah setelah proses perawatannya selesai, maka kita memasukkan consume product atau services yang akan kita charge kepada Budi Bawono. Dalam hal ini adalah kamar rawat dan juga jasa asuh perawatan, seperti itu, dengan jumlah kuantitinya adalah jumlah hari dengan total 900.000. Maka setelah itu maka kita bisa mendischarge Budi Bawono karena telah selesai perawatannya,
Dan juga kita bisa melakukan create invoice. Ketika sudah melakukan create invoice dan Budi Bawono mendaftarkan, maka kita bisa mengklik done. Tetapi masih terdapat masalah dalam klik done ini karena tidak ditemukannya lokasi consumables atau limbah-limbah atau peralatan bekas pakai yang dipakai oleh pasien Budi Bawono dan lokasi penyimpanannya di mana. Seperti itu dari proses modul inventory yang telah terintegrasi dengan mulai dari surgery, pasien, dan modul-modul sebelumnya, sampai dengan modul finance dan accounting dalam hal ini invoice. Terima kasih. Skenario kedua tentang pasien yang bernama Budi Bawono, kita bisa select nursing yang bertugas melalui section nursing di modul UDU. Yang pertama, setelah kita select nursing, kemudian di sini kita bisa create, kita tinggal pilih kategori hospitalization-nya HOSP 001, relate ke Budi Bawono, kemudian kita pilih nurse yang ditugaskan adalah Buno Kagirajan. Setelah itu kita klik dan otomatis akan terlihat dalam bentuk list dan bisa dilihat informasinya di modul UDU. Setelah rawat inap selama 2 malam, kemudian dokter ontologi mengizinkan pasien untuk pulang dan dibawakan obat melalui resep yang dibuatkan melalui modul UDU 17 ini. Kalau dilihat di sisi kanan, pada modul pasien, kita dapat membuatkan prescription gitu ya, atas nama pasien tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Dikarenakan pulang akibat dari pembedahan atas pencabutan gigi belakang atau impaksi, maka dokter membuatkan resep obat yang sudah terdaftar di dalam list rumah sakit, seperti misalkan obat Sevila, Mevinal, Dexamethasone, serta betadine, sesuai dengan kuantiti dan berapa waktunya, termasuk dengan totalnya, sehingga dapat langsung tercreate ke dalam creating invoice. Seperti sebelumnya, ketika saya create invoice terdapat kendala, namun demikian dapat dibuat secara manual, sehingga dapat dibaca oleh teman-teman di bagian keuangan atau financing. Oke, setelah kita melalui seluruh perawatan ya, yang mana tadi ada odontologi, kemudian melewati prescription dan modul farmasi, kita lanjut ke proses pembayaran atau penagihan, yang mana tadi untuk pasien atas nama Budi Bawono sudah kita setting ya pembayarannya menggunakan insurance. Nah, dari insurance ini nanti proses klaimnya itu akan muncul di menu klaim. Nah, klaim ini nanti dari status dari confirm berubah menjadi send for approval, approval hingga receive kemudian, dan nanti nominalnya akan tampil sesuai dan akan dilanjutkan ke proses accounting seperti itu. Untuk selanjutnya, setelah dari modul insurance, kita bisa lihat klaimnya itu sudah masuk ya atas nama customer-nya tadi dari Budi ya, Budi Bawono. Kemudian ini misal contohnya kita untuk yang sudah kita buatkan ya ke Prudential Insurance, ini sudah terjurnal di modul customer invoice. Ini juga sama sebenarnya kalau misalkan kita klik, kondisinya memang kalau dibuka dari modul accounting masih error ya. Tapi sebenarnya juga masih sama dengan yang tadi, bisa kita proses dengan post entries kemudian register payment. Jadi dengan sendirinya kalau misalkan memang nantinya sudah terregister payment, prosesnya sudah selesai di modul accounting. Oke, setelah kita menyelesaikan end-to-end dari proses skenario 2, kita akan beralih ke proses end-to-end untuk skenario 3. Seperti biasa, sesuai dengan skenario, kita akan awali dengan proses appointment, yang mana di proses appointment kita akan melakukan input pasien atas nama Chloe Clarissa. Nah, Chloe Clarissa ini dipasangkan dengan dokter Syara Cantika untuk proses estetik seperti itu. Nah, untuk proses appointment-nya sendiri agak berbeda dengan proses sebelumnya. Untuk pembayaran pasien atas nama Chloe Clarissa, kita akan setting menggunakan non-insurance atau menggunakan cash. Setelah mendapatkan appointment, pasien Chloe Clarissa kemudian bisa berkonsultasi dengan dokter dan juga mengisi apa yang diinginkan tindakan estetik ya dari pasien Chloe Clarissa. Kita bisa isi di sini apakah dari sisi body ya ada beberapa pilihan, ada juga dari facial dari wajah. Nah, ini pasien Chloe Clarissa ingin
melakukan tindakan untuk memperbaiki pigmentation, kemudian expression lines, wrinkles, dan spot. Jadi dari pasien WIS ini kemudian bisa menjadi input kepada dokter estetik untuk bisa memberikan treatment yang sesuai dengan pasien WIS. Baik, setelah mendapatkan pasien WIS, kemudian dokter Syara Santika bisa kemudian memasukkan ya dari prosedur atau tindakan yang akan diberikan kepada pasien Chloe Carissa, yaitu ada jasa tindakan laser wajah, jasa tindakan facial, jasa tindakan chemical peeling, yang mana tadi sudah juga sempat kita jelaskan, sudah di-create master datanya di inventory ya sebagai service. Jadi bisa dipilih, kemudian bisa kita ke proses, apabila sudah selesai maka bisa kita create invoice. Jadi posisinya ini sudah tercreate invoice, sudah komplit, dan nanti bisa dimasuk ke dalam modul finance and accounting. Selain itu, juga bisa dilakukan prescription ya, apabila ada obat-obatan yang dibawa pulang oleh Chloe Clarissa, kita bisa juga melakukan prescription oleh dokter Syara Santika. Di sini sudah disiapkan oleh Ibu Danis dan juga Pak Johan obat-obatan yang digunakan untuk memberikan mendukung pasien Chloe Clarissa dalam mendapatkan wish-nya, yaitu untuk anti-aging treatment ya. Ada medisinya Vitasit, ada Arbutin, ada Gluten Complex, Anessa Sunscreen, dan Sebamed yang juga harga dan sudah di-maintain di modul inventory sehingga kita bisa dapat total harganya, kemudian kita prescribe, diambil, dan kemudian bisa dibuat invoice-nya. Sama juga dalam hal ini untuk invoicing juga masih error sehingga kita buat saja secara semi manual, namun sudah masuk ke dalam modul accounting. Oke, untuk proses selanjutnya di modul accounting ya, setelah proses dari Pak Iwit gitu ya, jadi memang sudah ada invoice-nya. Ini juga prosesnya dari Chloe Clarissa ini sudah dibuatkan invoice passion-nya. Kemudian kita belum bisa membuka juga. Jadi memang prosesnya sama seperti yang tadi. Kita pilih invoice atas Chloe Clarissa, kemudian action-nya kita post entries, kemudian lanjut register payment. Nah, dengan sini nantinya prosesnya akan selesai seperti itu untuk invoice atas Chloe Clarissa. Oke, setelah kita melakukan proses simulasi end-to-end untuk skenario 3, kita akan berlanjut melakukan simulasi end-to-end untuk skenario keempat, atau mana skenario terakhir pada proses modul hospitalization. Nah, seperti biasa, kita akan melakukan input data di bagian modul appointment, yang mana untuk kasus ini kita akan input Dania Davina, yang mana kebutuhannya sendiri adalah proses melahirkan sesar rawat inap. Nah, untuk physician sendiri kita akan set input Dr. Dinar Dani. Kemudian nanti untuk proses pembayarannya sendiri kita akan set menggunakan insurance. Seperti itu di tab other kalau ya di tab other information. Untuk Dina Davina, proses pembayarannya sendiri agak berbeda, yang mana tadi sebelumnya menggunakan cash atau non insurance. Untuk proses pembayaran Dina Davina kita akan set menggunakan insurance, namun insurance-nya berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Kita akan set menggunakan Allianz Insurance. Oke, untuk pasien Dania Devina, karena kasusnya adalah dalam hal ini dia mau melahirkan dan pasien melahirkan itu sebelum dilakukan seluruh tindakannya yang dibutuhkan, itu maka akan masuk ke ruang rawat dulu atau hospitalization. Maka dalam hal ini adalah kita perlu menyiapkan seluruh kebutuhan data pada modul hospitalization, mulai dari hospitalization date, nama pasien, primary physician, dokternya siapa, lalu disimpan, lalu memilih kamar yang mana, dan bed kamar yang nomor berapa. Dalam hal ini, Ibu Dania Davina akan menginap di ruang rawat VIP dengan bed di bed nomor 2. Maka ketika kita sudah mengconfirm semuanya, maka nanti pada modul hospitalization maka akan otomatis di dashboard bahwa bed nomor 2 di ruang VIP terisi. Terima kasih. Setelah pasien Dania Davina masuk ke ruang rawat inap VIP, maka sebagai bagian dari proses persiapan operasi, pasien Dania Davina perlu terlebih dahulu melakukan tes darah pre-operasi. Kita bisa pilih dari modul pasien, kemudian bisa langsung kita ambil menu lab request. Nah, di sini kita bisa langsung meng-create lab request-nya untuk pasien Dania Davina itu adalah pemeriksaan darah
Kemudian pilihannya adalah tes darah preoperasi. Setelah dilakukan pengambilan darah, kemudian dilakukan analisa oleh lab, maka dapat juga diperoleh hasilnya, tes result. Ditunjukkan hasilnya semuanya bagus, diisi oleh tim lab, resultnya semua normal sehingga bisa dilakukan proses operasi. Namun ada sedikit kendala di sini untuk kita memvalidasi hasil lab, masih ada kendala karena adanya proses penentuan lokasi consumables yang belum kami dapatkan solusinya. Namun di sini sudah bisa terkait invoice-nya, invoice-nya juga sudah bisa masuk ke dalam modul accounting. Setelah diperoleh hasil lab yang baik dan siap untuk melakukan operasi, maka pasien dari Davina terlebih dahulu dilakukan operation theater booking untuk pasien tersebut dengan cara memilih operation theater yang tersedia apa, pasiennya siapa, kemudian surgical tempatnya apa, sudah kami buat sebelumnya ya untuk Dina Davina ini. Operation room 2, kemudian surgical tempatnya adalah SC1 adalah kode untuk sesar 1 dan akan tercreate juga surgery prosedurnya apa, dikonekkan ke sini. Hospitalization-nya juga dikonekkan ke sini, yaitu tanggal masuk kapan, keluar kapan, treatmentnya apa saja, sehingga data-datanya semua sudah terintegrasi. Kemudian bisa kita confirm untuk kita dapat membook operation room-nya kapan dan oleh treatmentnya seperti apa. Setelah terbook, maka kita bisa masuk ke menu surgery ya, menu surgery untuk melihat pasien tersebut melakukan treatment apa, yaitu dari sisi menu pasien, kemudian surgery, kita buat surgery-nya, pasiennya siapa, disease-nya apa, surgery name-nya apa, kita hospitalization-nya, kemudian kita ambil keterangan detailnya, surgery template yang juga sudah disetting sebelumnya, surgery produknya apa, kemudian surgeon siapa yang melakukan operasi, nurse-nya siapa, kemudian operation room-nya di mana, yang tadi sudah di setting, perlu kita pastikan bahwa pembayarannya melalui klaim dan tentunya oleh tim sales akan dipastikan terlebih dahulu bahwa surgery ini di cover oleh asuransi sehingga kita bisa memilih asuransinya. Kemudian juga klaimnya kita bisa apabila sudah terkonfirmasi bisa dimasukkan bahwa treatment surgery ini sudah masuk ke dalam klaim yang bisa ditagihkan. Kemudian juga anestesinya siapa, Dr. Elvan Hernando, dan juga eh, cairan anestesinya apa yang digunakan. Nah, kemudian apabila sudah selesai melakukan surgery, maka bisa bisa diklik done, tapi memang masih ada kendala dalam hal ini karena barang-barang ataupun consumable yang sudah terpakai masih perlu dilakukan setting lebih lanjut. Adapun untuk invoice-nya juga bisa dapat di-create, namun juga sama ini masih ada kendala. Meskipun setelah di-create invoice berhasil, itu bisa masuk secara manual ke menu accounting. Baik, setelah proses sesar berjalan dengan lancar, maka kita akan mendapatkan pasien baru yang lucu ya, ada new baby born di Zada dan Leon namanya. Kemudian kita bisa masuk melalui modul ginekologi, di mana kita ada modul child birth register. Di sini kita bisa memasukkan data dari bayi yang baru lahir, kapan dan jam berapa, birthplace-nya di mana, berapa berat bayinya, gendernya apa, kemudian golongan darah, siapa orang tuanya, dengan cara apa melahirkannya, kemudian disambungkan dengan siapa nama ibunya, hospitalisasi, dan siapa physician-nya. Ini bisa kita eh, konekkan di modul ginekologi untuk bayi yang baru lahir. Kemudian bayi di Zedendulan ini akan juga mendapatkan rawat inap selama 3 hari sama dengan ibunya ya. Tapi tentunya untuk bayi di Zedendulan ini akan dirawat di eh, departemen pediatrik sehingga nanti akan dikontrol oleh dokter anak secara langsung. Untuk pasien Dania Davina, kita akan coba bagaimana mengassign nursing untuk pasien ini. Kita kembali ke modul UDU dan ke nursing. Caranya mudah, kita cukup create new dan setelah itu kita tinggal assign nama nurse yang akan di-assign ke Dania Davina. Di sini akan terlihat namanya adalah Kosa Tanja dan general information-nya juga bisa disampaikan terkait info-info yang diperlukan untuk pasien ini. Setelah 3 hari menjalani rawat inap, baik Ibu Dania Davina dan bayi Diza dan Leon, selanjutnya dokter ginekologi dan dokter anak akan memberikan resep kepada ibu dan bayi agar bisa dikonsumsi setelah pulang ke rumah. Kita mulai dari Ibu Dania Davina dulu, dari dokter
SPOG bisa dapat memberikan prescription obat kepada Ibu Dani Davina. Obat-obatnya apa saja yang tentunya sudah di-maintain master data obat tersebut oleh Ibu Danis dan Pak Johan. Itu ada amoxicillin, spontan, suplemen besi, dan suplemen daun katuk. Harga totalnya juga bisa langsung keluar. Kemudian bisa di-create invoice ya, langsung di-prescribe, create invoice. Ini juga sudah masuk gitu untuk prescribe-nya. Dapat untuk pasien si bayi di dandelion juga bisa dilakukan prescription oleh dokter anak ya, dokter spesialis anak Astrid Deborah. Ada beberapa vaksin yang diberikan sebelum pulang, ada seperti vaksin hepatitis B, vitamin D, kemudian dan juga beberapa obat seperti kayak Vaselin yang untuk kulit bayi dan juga phytomethonin. Nah, ini juga bisa langsung di-create invoice-nya setelah diberikan kepada orang tuanya tentunya. Namun, kembali lagi masih ada kendala dalam proses kita melihat statusnya dari modul pasien. Oke, kita langsung ke modul insurance ya, yang mana tadi sesuai dengan proses penagihan untuk pasien bernama Dania Davina. Yang mana Dania Davina sendiri tadi untuk kondisinya adalah melahirkan, sehingga untuk insurance policy itu kita akan membuat satu row lagi khusus untuk anak dari Dania Davina, yaitu Diza Dandelion. Yang mana Diza Dandelion sendiri ini untuk insurance policy-nya ini akan dikaitkan dengan insurance milik ibunya atau Dania Davina. Nah, untuk klaimnya sendiri nanti akan muncul dua klaim atas nama Dania Davina sendiri dan atas nama Diza Dandelion. Yang mana untuk proses untuk nominal penagihannya sendiri ini nanti eh, sesuai dengan tindakan yang digunakan ya pada modul-modul sebelumnya. Nah, untuk nominal sendiri nanti akan tampil pada modul accounting. Baik, dilanjut setelah modul insurance yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi, bahwa memang ada dua pasien ya untuk Dania Davina, kemudian Diza Dandelion. Tapi untuk kondisi ini, insurance-nya itu policy number-nya satu policy number ya, tapi memang klaimnya untuk dua pasien, jadi pasien ibu dan pasien anak. Ini yang tadi sudah dibuatkan invoice-nya melalui insurance, kemudian juga sudah ditentukan klaimnya, claim date-nya, sudah masuk ke accounting di bagian invoice gitu ya di customer. Tapi ya kembali lagi karena memang invoice tidak bisa kita buka di modul accounting, hanya bisa kita proses dengan memilih klaim atau jurnal yang dibuat oleh insurance, kemudian di post entries dan juga register payment. Jadi prosesnya sudah selesai di modul accounting. Baik, setelah kami proses beberapa skenario yang tadi sudah dijelaskan, sehingga final prosesnya itu adalah di proses pelaporan gitu ya, reporting. Jadi pastinya akan ke laporan dari profit loss-nya juga balance sheet. Karena memang keseluruhan proses ini nantinya akan berujung pada labanya perusahaan yang dalam hal ini yaitu laba rumah sakit Bakti Agung. Baik, setelah kita proses 5 skenario yang tadi, kemudian hasil akhirnya itu adalah ke pelaporan ya. Jadi reportingnya itu reporting profit and loss sama juga dengan balance sheet gitu. Jadi memang untuk profit and loss ini bisa kita lihat proses reportingnya itu di print, kemudian terlihat financial report-nya. Nah, untuk financial report di Rumah Sakit Bakti Agung, memang untuk hasilnya itu kita bisa melihat setelah proses dari skenario 1 sampai dengan skenario 4, maka finalnya adalah di penyusunan pelaporan akhir gitu ya. Jadi memang di modul accounting, di reporting itu tersedia financial report seperti balance sheet dan profit and loss. Nah, kalau misalkan kita mau menyampaikan laporan keuangan dari Bakti Agung Hospital, kita bisa memilih fitur profit and loss, kemudian kita bisa print. Nah, nanti dari print financial report ini terlihat profit and loss, dan itu juga ada income dan juga expense. Nah, untuk salesnya, semua sales karena tadi kita proses jurnalnya dengan kita force post entries kemudian register payment, semua data masuk ke dalam pelaporan profit and loss. Namun untuk expense yang mana COGS itu berasal dari purchasing, beberapa bill yang tidak bisa kita create karena memang dalam kondisi tahap development dan penyempurnaan ya udah di Bakti Agung Hospital ini, sehingga memang COGS-nya itu belum terintegrasi. Seperti itu untuk pelaporan financial report dari PT Bakti Agung Hospital. Baik, setelah tadi kita mendapatkan report dari
Ibu Cu terkait dengan profit and loss. Jadi kita sudah melakukan simulasi secara end-to-end ya, mulai dari skenario 1 sampai 4. Ini menunjukkan bahwa dari modul inti itu tidak bisa berdiri sendiri, sehingga harus ditopang oleh modul-modul lainnya secara terintegrasi, mulai dari proses registrasi dan semua treatment, produk dan medicine, dokternya, kemudian semua employee-nya, dan juga sampai dengan proses pembayaran, semua sudah terintegrasi dengan baik, meskipun memang masih terdapat beberapa kendala yang mana memang ini masih dalam tahap pengembangan di implementasi UDU di Bakti Agung Hospital. Namun kami yakin tidak lama lagi ini semua kendala bisa dapat diatasi dan kedepannya pemanfaatan UDU di Bakti Agung Hospital dapat semakin menunjang kami dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan kepada customer. Oke, kita beralih ke modul selanjutnya adalah modul website. Nah, untuk modul website ini kita telah buat ya untuk case yang kita sediakan tadi untuk Rumah Sakit Bakti Agung Hospital. Nah, modul website sendiri kita buat untuk memberikan akses kepada masyarakat umum maupun itu maupun bisa pasien ataupun tenaga medis untuk mendapatkan akses terkait obat-obatan, layanan ataupun terkait informasi yang sedang update pada Rumah Sakit Bakti Agung Hospital. Nah, untuk feature-featurenya di sini kita bisa akses ya. Di sini ada landing page menu home. Untuk menu home-nya sendiri akan terlampir informasi terkait sejarah, kemudian struktur organisasi, kisah-kisah sukses, hingga lokasi dari Rumah Sakit Bakti Agung Hospital. Nah, bila kita lihat di atas itu ada menu hyperlink berita dan kebijakan privasi. Bila mana ditekan bagian menu berita, nah ini akan menampilkan seluruh berita terupdate yang ada di Rumah Sakit Bakti Agung Hospital. Nah, kita kembali dulu ke halaman sebelumnya. Nah, kita beralih ke kebijakan privasi. Nah, di sini juga akan memberikan informasi terkait kebijakan-kebijakan apa saja yang diterapkan oleh Bakti Agung Hospital. Selanjutnya, kita beralih ke menu home. Yang mana menu home sendiri, bila kita scroll ke bawah, di sana juga terlampir informasi terkait layanan yang disediakan untuk Bakti Agung Hospital. Di sana ada odontektomi gigi bungsu infeksi dan ada persalinan sesar. Selanjutnya ada informasi terkait obat-obatan ya, yang mana obat-obatannya bila ditekan tombol lebih lanjut akan berpindah ke halaman shop. Yang mana halaman shop di sini akan menampilkan seluruh obat-obatan yang ada dan disediakan oleh PT Bakti Agung Hospital. Nah, bila sudah, kita akan beralih ke menu selanjutnya yaitu menu forum. Nah, untuk menu forum sendiri, di sini Bakti Agung Hospital memberikan 3 kategori ya. Ada lainnya obat-obatan, fasilitas rumah sakit. Nah, forum ini bisa diakses dari seluruh kalangan masyarakat agar masyarakat bisa berdiskusi terkait hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Bakti Agung Hospital. Selanjutnya, mungkin kita berfokus pada menu event. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Nova. Terima kasih, Dedi. Contoh event kedua yang diadakan oleh Bakti Agung Hospital adalah Jalan Sehat untuk memperingati 17 Agustus. Kemudian, section selanjutnya adalah courses yang sudah kita buat di modul HR. Courses ini memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tim medis kami mendapatkan pelatihan yang tepat untuk mereka bisa melayani setiap pasien yang datang ke Bakti Agung Hospital. Contoh pelatihan yang kami akan adakan dalam waktu dekat adalah pelatihan tentang CPR Basic Class ataupun pelatihan K3 rumah sakit. Kemudian section yang selanjutnya di website ini adalah career. Career adalah bagian dari proses HR terkait posisi yang vacant yang kami publikasikan kepada masyarakat untuk memberikan informasi bahwa posisi tersebut kosong dan bisa dilamar atau di-apply oleh kandidat yang tepat dengan skill dan kompetensi yang tepat. Oke, terima kasih Ibu Nova terkait penjelasannya di beberapa menu yang ada di modul website. Nah, mungkin secara akses beberapa tampilan memang tidak sesuai dengan yang pada umumnya dikarenakan untuk modul website sendiri sedang ada beberapa kendala yang mana kendala tersebut sedang dilakukan perbaikan di masa mendatang. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, demikianlah presentasi kami. Kami Sindiket 2 mempersembahkan Bakti Agung Hospital. Melayani dengan hati, merawat dengan kasih sayang. Sampai jumpa. Bakti Udab Getus dan Berakhir. Agung mengiratkan kualitas, integritas dan cita-cita yang luhur. Bakti Agung Hospital melayani dengan hati dengan standar yang tinggi.
menjadi pelopor layanan kesehatan masyarakat yang efisien, berkelanjutan, dan terpercaya. Menjaga keluarga Anda dengan staf dokter terbaik dan profesional di bidangnya. Percayakan kesehatan Anda bersama Bakti Agung Hospital.